Pada video kali ini masih melanjutkan video yang sebelumnya ya, mengenai materi dari laju reaksi. Baik, bahasan pokok selanjutnya yakni faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktornya apa aja ya? Jadi di sini ada pengaruh konsentrasi, ada pengaruh luas permukaan bidang sentuh, kemudian ada pengaruh suhu, dan ada pengaruh katalis. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pengaruh konsentrasi. Ketika larutan tersebut mempunyai konsentrasi reaksi lebih besar, maka semakin cepat laju reaksinya. Ya, coba kalian lihat pada gambar A dan B ini. Ya, sama-sama mempunyai zat A dan B di dalam suatu larutan. Ya, bedanya yang di gambar A itu terdapat 3 molar zat A dan 3 molar zat B. Sedangkan yang di gambar B itu ada 7 molar zat A dan 7 molar zat B. Kira-kira manakah yang lebih cepat laju reaksinya? Ya, pastinya pada gambar B, karena mempunyai konsentrasi yang lebih besar daripada gambar A. Jika konsentrasi reaksi lebih besar, maka reaksi akan mengandung jumlah partikel yang lebih banyak pula, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar. Dan kemungkinan untuk terjadi reaksi juga semakin cepat atau semakin besar pula. Maka dari itu, laju reaksi yang lebih cepat akan menunjukkan pada konsentrasi yang lebih besar. Selanjutnya ada pengaruh luas permukaan bidang sentuh. Jadi, semakin luas permukaan bidang sentuh zat, kemungkinan akan terjadinya tumbukan efektif juga semakin besar. Nah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini pada sistem ini ada larutan HCl yang ditambahkan dengan lempengan magnesium. Tetapi ada bedanya. Pada gambar 1, lempengan magnesium dibiarkan utuh. Nah, jadi dimasukkan logam magnesiumnya. Kemudian sedangkan yang gambar 2 itu lempeng magnesiumnya dipotong kecil-kecil. Ketika dimasukkan, kira-kira laju reaksi mana yang lebih cepat antara dua gambar tersebut? Nah, tentunya yang lebih cepat laju reaksinya adalah ilustrasi yang kedua. Ya, mengapa demikian? Semakin kecil ukuran zat-zat reaksi, maka permukaan bidang sentuhnya semakin luas, meskipun dalam massa yang sama. Jadi urutannya seperti ini. Serbu akan lebih besar permukaan bidang sentuhnya daripada butiran. Butiran lebih luas permukaan bidang sentuhnya daripada bongkahan. Seperti itu urutannya. Oke, faktor yang berikutnya adalah pengaruh suhu. Nah, ketika suhu ini tadi dinaikkan, maka energi kinetik dari partikel-partikel akan semakin bertambah. Maka tumbukan yang terjadi akan menghasilkan energi yang cukup untuk mencapai energi pengaktifan atau energi aktivasi. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa semakin cepat lajunya reaksi. Ya, ini ada ilustrasi dari pengaruh suhu. Pada gambar A, itu suhu ruangan tanpa dinaikkan. Nah, ini pada sistem terdapat zat A dan B yang saling bertumbukan, tetapi dia cenderung lebih lambat tumbukannya. Nah, sedangkan pada gambar B itu suhunya dinaikkan dan dia tumbukannya lebih cepat dan kemungkinan akan terjadi energi aktivasi, maka laju reaksi yang lebih cepat terdapat pada gambar yang kedua ini. Baik, faktor yang terakhir adalah pengaruh katalis. Nah, apa sih katalis itu? Ya, katalis adalah suatu zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit pada sebuah sistem yang tujuannya adalah untuk mempercepat suatu reaksi. Adapun sifat-sifat dari katalis yang menjadikan semakin cepatnya laju reaksi. Yang pertama, katalis tidak bereaksi secara permanen dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Yang kedua, katalis tidak memulai suatu reaksi, tetapi hanya mempengaruhi lajunya. Yang ketiga, katalis hanya bekerja efektif pada suhu yang optimum. Yang keempat, suatu katalis hanya mempengaruhi laju reaksi secara spesifik. Yang kelima, keaktifan katalis dapat diperbesar oleh zat lain yang disebut promotor. Nah, yang keenam, hasil suatu reaksi dapat bertindak sebagai katalis, sehingga zat tersebut disebut autokatalis. Yang ketujuh, katalis dalam senyawa organik disebut sebagai enzim. Yang kedelapan, terdapat katalis yang dapat memperlambat suatu reaksi, sehingga katalis itu disebut katalis negatif atau inhibitor.
Nah, di sini katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang hanya memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat berlangsungnya. Ya, ini ada diagram energi. Di situ ada dua kurva yang menunjukkan energi aktivasi dengan menggunakan katalis dan energi aktivasi tanpa menggunakan katalis. Kita fokus ke energi aktivasi yang tanpa menggunakan katalis terlebih dahulu. Ya, jadi nilai dari energi aktivasi ini lebih besar. Nah, energi aktivasi yang tanpa menggunakan katalis ini hanya melewati satu tahap untuk dia bereaksi. Sedangkan energi aktivasi yang menggunakan katalis, dia menggunakan mekanisme lain dan dia ada dua tahap saat dia bereaksi. Maka dari itu terlihat dua puncak transisi pada kurva yang tertera di diagram energi itu tadi. Ya, adanya dua puncak ini yang menunjukkan bahwa laju reaksi semakin cepat. Ya, jadi energi aktivasinya cenderung lebih rendah dibanding energi aktivasi dari yang tanpa menggunakan katalis. Ingat bahwa energi aktivasi yang lebih rendah akan mempercepat laju reaksi. Mempelajari laju reaksi tidak selesai hanya dengan memahami faktor-faktor penentunya saja, melainkan laju reaksi akrab dengan orde reaksi. Orde reaksi pada umumnya ada orde 0, orde 1, dan orde negatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang dimaksud orde reaksi itu sendiri menyatakan bahwa besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Baik, yang pertama orde 0. Jadi orde 0 ini besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Dan seberapapun peningkatan konsentrasinya tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Lanjut ke reaksi orde 1. Jadi di sini besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Dapat dilihat pada grafik di sini. Nah, di sini ada data percobaan. Data pertama, jika reaktannya dibuat 1 molar, maka dapat dirumuskan V1 molar per detik. Data kedua, jika dibuat 2 molar, maka tinggal dikalikan 2. Jadi 2 dikali V1 molar per detik. Begitu juga dengan data ketiga. Lanjut ke reaksi orde 2. Jadi di sini besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Nah, di sini ada data percobaan. Jika reaktannya dibuat 1 molar, maka rumusnya adalah V1 molar per detik. Sedangkan jika reaktannya dibuat 2 molar, maka dipangkatkan 2. Jadi 2 molar dipangkat 2 dikali dengan V1. Maka dihasilkan 4 V1 molar per detik. Begitu juga dengan data ketiga. Lanjut ke reaksi orde negatif. Di sini, besarnya laju reaksi berbanding terbalik dengan konsentrasi reaksi, seperti pada grafik tersebut. Dan apabila konsentrasi reaksi dinaikkan atau diperbesar, maka laju reaksinya akan menjadi lebih kecil. Setelah memahami orde reaksi, kita dapat menentukan harga tetapan laju dan persamaan laju reaksi. Nah, untuk menentukan keduanya harus berdasarkan data percobaan. Caranya adalah melihat konsentrasi salah satu reaksinya dibuat tetap, sedangkan konsentrasi awal reaksi yang lain dibuat bervariasi. Jadi, baik, di sini ada contoh soal dari penentuan orde harga tetapan dan persamaan laju reaksi. Nah, pada percobaan reaksi 2NO ditambah dengan BR2 menjadi 2NOBR, maka diperoleh data-data percobaannya sebagai berikut. Data yang pertama, konsentrasi dari NO 0,1 molar, kemudian konsentrasi dari BR2 sebanyak 0,05 molar, dan mempunyai laju reaksi 6 molar per detik. Dari data tersebut, tentukanlah orde reaksi terhadap NO dan BR2, kemudian harga tetapannya beserta persamaan laju reaksinya. Yang pertama kita kerjakan yang orde reaksi terhadap NO terlebih dahulu. Kita buat sama konsentrasinya dari BR2, maka kita pakai data yang ketiga dan kedua. Nah, setelah itu kita dapat merumuskan
Maka kita dapat merumuskannya V3, yaitu laju reaksi dari data ketiga dibagi dengan V2, laju reaksi dari data kedua, sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi NO data ketiga dipangkatkan X, kemudian dikali BR2 data ketiga dipangkatkan Y dibagi dengan K kali konsentrasi NO data kedua dipangkatkan dengan X dikali dengan BR2 dipangkatkan Y data dari laju yang kedua, sehingga didapatkan 24/12 sama dengan K 0,2 molar pangkat X kali 0,1 pangkat Y dibagi K konsentrasi dari NO yaitu 0,1 dipangkatkan dengan X kali 0,1 pangkat Y. Sehingga 24 dibagi dengan 12 adalah 2. Kemudian 0,1 ini dapat dicoret, sehingga tinggal 0,2 bagi 0,1, hasilnya adalah, maka 0,2 dibagi dengan 0,1 sama dengan 2. Nah, ini tersisa 0,2 dibagi dengan 0,1 didapatkan 2 pangkat X. Sehingga X itu sendiri adalah 1, yang merupakan order reaksi terhadap 0 NO itu tadi. Masih di poin A, tetapi ini menentukan order reaksi terhadap BR2. Maka data yang dipakai adalah data kedua dan data pertama. Sehingga kita dapat merumuskannya V2, yaitu laju reaksi dari data kedua dibagikan dengan laju reaksi dari data pertama. Maka V2 sama dengan V1 sama dengan K dikalikan konsentrasi NO dikali konsentrasi BR2 pangkat Y dibagi K konsentrasi NO pangkat X, yaitu order reaksinya, dikalikan konsentrasi dari BR2 pangkat Y. Laju reaksi data 2 yaitu 12, sedangkan laju reaksi data 1 yaitu 6. Maka 12 dibagi 6 sama dengan K 0,1 molar dipangkatkan X dikali dengan konsentrasi BR2 pada data kedua yaitu 0,1 pangkat Y per K dikalikan konsentrasi NO data pertama yaitu 0,1 pangkat X dikalikan konsentrasi BR2 yaitu 0,05 pangkat Y. Maka 12/6 adalah 2, sehingga 0,1 ini dapat dicoret, maka tersisa 0,1/0,05, maka hasilnya adalah 2. Sehingga 2 sama dengan 2 itu tadi dipangkatkan X. Nah, order reaksinya ini hasilnya adalah 1. Lanjut ke poin B, yaitu menentukan harga tetapan laju reaksi. Nah, untuk menentukan harga tetapan, memakai salah satu data dari poin A. Nah, di sini pakai data yang pertama. Sehingga kita dapat merumuskannya yaitu V1 sama dengan K dikalikan NO pangkat X dikali konsentrasi BR2 pangkat Y. Yang kita cari adalah harga tetapannya, maka yang K pindah ke ruas kiri, sehingga K sama dengan V1 per konsentrasi dari NO dikalikan dengan konsentrasi BR2. Nah, jadi K sama dengan 6 per 0,1 dikalikan 0,05, sehingga hasilnya adalah 1200. Untuk menentukan harga tetapan, memakai salah satu data. Lanjut pada poin C, menentukan persamaan laju reaksi. Jadi, menentukannya itu mengikuti harga tetapan dari poin B sebelumnya. Maka, V sama dengan K dikalikan konsentrasi dari NO dikali konsentrasi dari BR2. Sehingga didapatkan 1200 kali 0,1
dikalikan konsentrasi dari BR2 adalah 0,05. Hasilnya adalah 6 molar per detik atau detik pangkat min 1.